Episode 17 Bakat Kelas SSS 2. Tubuh musuh-musuhnya terkoyak setiap kali belati Yo Sangah bergerak. Luar biasa. Apakah ini benar-benar Yo Sangah yang saya tahu? Tidak ada banyak keterampilan yang bisa menunjukkan kekuatan seperti itu terhadap kelompok besar. Pada saat ini, itu mungkin hanya Armed Zone dari Armed Zone milik Master Gong Pildu dan Avatar Han Suyong. Namun Yo Sangah menunjukkan kekuatan seperti itu tanpa keterampilan yang hebat. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bakat apa ini? Yo Jong-hyuk berbicara seolah dia sudah membaca pikiranku. Dia tumbuh lebih cepat karena kamu tidak ada. Anda tampaknya tidak memiliki bakat untuk membesarkan teman-teman sesama Anda. Itu sama dengan Lee Hyun Sung. Tanda hubung. Mereka tumbuh sampai sejauh ini karena saya mendorong mereka pada awalnya. Sebenarnya, saya tidak benar-benar mempercayainya, tetapi saya ingin mengatakannya. Sial, mengapa dia menjadi lebih kuat ketika aku tidak ada? Mengapa saya tidak banyak membantu? Hei, sebuah suara terdengar. Saya mengangguk pada kata-kata Han Suyong. Saya tidak bisa kewalahan oleh Yo Sangah selamanya. Bagaimanapun, ada banyak musuh dan Yo Sangah sendirian. Yo Sangah sih, lewat sini. Yo Sangah berhenti ketika dia mendengar kata-kataku. Dia jelas tidak berharap bertemu denganku di tempat ini. Han Suyong, kumohon. Han Suyong memicu avatar seolah dia sedang menunggu. Lusinan avatar mengganggu pandangan kelompok poisoner dan saya dengan aman melakukan kontak dengan Yo Sangah. Dok Jasi, apa kabar? Ayo bicara setelah pindah. Anggota kelompok mengejar dari jauh. Untungnya, para korban tampaknya telah melarikan diri dengan selamat melalui jembatan Gangdong. Masalahnya ada di pihak kita. Kembali ke gedung-gedung tinggi. Langkah yang paling penting adalah naik dan mengamankan visibilitas. Seperti yang diharapkan, penilaian Yo Jong-hyuk valid. Saya mungkin sudah membaca semua cara bertahan tetapi saya tidak bisa membuat penilaian medan perang seperti Yo Jong-hyuk. Kemudian Yo Jong-hyuk mengikuti dengan kata-kata yang bermakna. Dan wanita itu, kamu harus berhati-hati padanya. Hati-hati. Siapa? Yo Jong-hyuk tidak mengatakan hal lain. Kami dengan cepat bersembunyi di dalam gedung bertingkat tinggi di dekatnya. Para monster tiba-tiba membanjiri daerah itu, mungkin karena kekacauan, dan hanya merindukan ekor kami. Mereka segera menyerah dan kembali ke Gangdong bagian dalam. Aku melihat kembali pada Yo Sangah. Yo Sangah sih, kamu baik-baik saja. Ya saya baik-baik saja. Dok Jasi. Petik 2. Ya, aku juga baik-baik saja. Itu hanya beberapa hari tetapi percakapannya terasa canggung. Rasanya seperti saya bertemu seorang alumni dari sekolah tinggi 10 tahun setelah lulus. Aku memalingkan muka darinya dengan pakaian perangnya yang ketat dan membuka mulutnya. Itu, saya tidak tahu harus bertanya apa. Sementara itu, aku menatap Han Suyong. Yo Sangah melihat Yo Jong-hyuk digendong di belakang avatar Han Suyong dan memberiku senyum yang tidak diketahui. Dok Jasi pasti sudah melakukan banyak hal untuk sementara waktu. Sudah waktunya mendengarkan cerita pendek. Setelah tahta absolut dihancurkan, Yo Sangah jatuh ke Gangdong-gu. Untungnya, ada seseorang yang jatuh bersamanya. Gong Pildu bersamamu. Iya, Ah Jusi banyak membantu saya. Petik 2. Melihat bahwa dia memanggilnya Ah Jusi, mereka sepertinya sudah cukup akrab satu sama lain. Di mana Gong Pildu? 2 hari yang lalu, dia terluka saat kami melawan kelompok Gangdong-gu. Itu ketika mencoba menyelamatkan saya. Petik 2. Banyak hal mengejutkan terus terjadi hari ini. 10 Evils, Gong Pildu mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Yo Sangah menundukkan kepalanya dan berbicara dengan susah payah. Pada akhirnya, Ah Jusi memancing mereka ke Sungai Han. Yo Sangah menggigit bibirnya dan ekspresi beracun memenuhi wajahnya. Saya tiba-tiba menyadari mengapa Yo Sangah membunuh kelompok poisoner tanpa ragu-ragu. Saya berbicara untuk menghiburnya. Gong Pildu mungkin baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Saya memiliki kontrak dengan Master Pertahanan sehingga saya akan segera tahu kapan Gong Pildu meninggal. Saya akan dihukum sesuai dengan ketentuan kontrak. Fakta bahwa tidak ada reaksi berarti bahwa Gong Pildu masih hidup di suatu tempat. Seperti poisoner, Gong Pildu juga bagian dari 10 kejahatan. Tidak mudah baginya untuk mati. Di mana kamu mendapatkan pakaian dan belati itu? Ah, ini. Setelah berpisah dari Gong Pildu, Yo Sangah menemukan meteorit hijau. Meteorit hijau itu adalah meteorit yang berisi barang langka. Saya memeriksa barang-barang yang dimilikinya. Saya ingat bahwa ada meteorit yang berisi barang-barang ini di sekitar Cheonhodong. Belati pembunuh kuno. Baju kulit kucing kaya. Keduanya adalah item kelas S yang sangat baik. The Ancient Assassin's Dagger memiliki opsi untuk meningkatkan damage pada musuh yang jauh sementara suit kulit kucing kaya meningkatkan kecepatan gerakan semakin lama durasi serangan. Itu barang bagus. Ya, aku bisa bertarung dengan baik berkat barang-barang ini. Yo Sangah tersenyum dan kemudian Han Suyong yang mendengarkan dengan tenang berbicara. Harem, apa kamu yakin itu saja? Hah? Katakan saja kamu, secara tidak sengaja, mendapatkan barang-barang itu. Tapi itu tidak membuat memiliki keterampilan tempur seperti itu dengan hampir tidak ada item. Siapa sponsor Anda? Bagaimana Anda meningkatkan gerakan cepat atau penguasaan belati begitu cepat?
Mustahil pertumbuhan begitu cepat bahkan dengan paket pertumbuhan. Petik 2. Kamu siapa? Saya, itu adalah Rasul pertama. Petik 2. Yosanga mengangkat senjatanya tanpa bicara. Tenang Yosanga si, orang ini bukan musuh. Petik 2. Yosanga menatapku dengan tak percaya. Apakah kamu teman sekarang? Kami bukan teman. Anggota kelompok Chungmuro meninggal karena orang itu. Tentunya Anda belum lupa. Petik 2. Yosanga adalah wakil Chungmuro sementara aku absen. Karena itu, kecintaannya pada anggota Chungmuro akan jauh lebih dalam daripada milikku. Han Suyong berkata, Chungmuro. Ah, begitu. Anda wanita itu. Petik 2. Yosanga memicingkan matanya karena kata-kata itu. Han Suyong tersenyum dan menambahkan, Hei, Kim Dokja. Saya orang jahat tetapi saya juga hakim yang baik. Dia memiliki sponsor besar di belakangnya. Petik 2. Kamu. Ketika aku melihatnya di Chungmuro, dia tidak sekuat itu. Bukankah itu aneh? Dia tidak bisa tumbuh begitu eksplosif dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia memiliki sponsor kelas naratif. Mungkin jika dia memiliki keterampilan pertumbuhan dipercepat tingkat SSS. Bagaimana banyak rasi bintang dapat memberikan dukungan seperti itu ke Korea Selatan? Petik 2. Hati saya ingin menyangkalnya tetapi secara rasional, saya tahu bahwa Han Suyong benar. Ada juga kata-kata Yo Jong Hyuk dari beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Yosanga telah menyembunyikan sponsornya dari saya. Mata bermasalah Yosanga bertemu dengan mataku. Dulu saya berpikir bahwa sponsor Yosanga adalah pengabdian pencinta labirin. Satu-satunya orang yang bisa menemukan jalan melalui ruang sihir adalah orang yang menyerahkan utas kepada Theseus di Daedalus, labirin, Ariadne. Petik 1. Tapi seperti yang dikatakan Han Suyong, mustahil baginya untuk tumbuh sedemikian rupa dengan sponsor Ariadne. Selain itu, gerakan yang dia tunjukkan saat bergerak di udara dalam pertempuran sebelumnya lebih dekat dengan metode berjalan Hermes daripada langkah udara. Inkarnasi Ariadne tidak bisa menggunakan stigma Hermes. Aku baru akan membuka mulut ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Haha, semuanya, bagaimana kabarmu? Sial, waktu ini, saya segera melihat keluar jendela. Dokkaebi baru melayang di langit. Para peserta dalam skenario ini sangat tergesa-gesa. Masih ada 1 minggu sebelum dimulainya skenario dan orang-orang sudah bangun dari sebuah bencana. Apakah Anda ingin tahu tentang skenario selanjutnya? Itu bukan level omong kosong Bihyung tapi masih berbicara omong kosong. Mungkin tidak ada yang bertanggung jawab sehingga Dokkaebi kelas rendah ini menggantikan mereka. Para Dokkaebi telah meninggalkan posisi mereka jadi aku akan berada di sini untuk periode ini. Haha, sekarang, sudahkah Anda makan semua? Anda tahu bahwa acara ini tidak dapat dilewati, kan? Ini tidak baik. Itu adalah perkembangan yang sangat buruk. Aku ingin melakukan itu tetapi aku tidak akan menjadi Dokkaebi jika aku tidak memberikan skenario. Fakta bahwa sebuah skenario muncul sekarang memberitahuku satu hal. Sub-skenario, pencegahan bencana telah tiba. Itu berarti bahwa pecahnya sebuah bencana sudah dekat. Plus. Sub-skenario, pencegahan bencana. Kategori, sub. Kesulitan, S. Kondisi jelas, kekuatan tidak dikenal di Gangdonggu mencoba untuk menetas salah satu bencana. Kalahkan mereka dan hentikan, bencana, yang masuk. Batas waktu, 2 jam. Kompensasi, 22.000 koin. Kegagalan, kemunculan awal bencana pertanyaan. Plus. Karena kami menerima skenario, pencegahan bencana, kelompok poisoner akan menerima skenario, pertahankan bencana. Para Dokkaebi sialan masih berusaha menjadi bagian dari situasi yang tidak terduga ini. Saya melihat anggota partai dan berkata, ini bukan saatnya bagi kita untuk bertarung. Sekarang kita harus menangani situasi ini. Petik 2. Han Suyong dan Yosanga mengangguk pada saat bersamaan. Kelompok poisoner bermarkas di Cheonhogong dari Gangdonggu. Tepatnya, itu adalah area yang dipenuhi dengan gereja dan katedral. Jika tujuan mereka adalah untuk membangunkan bencana lebih awal, itu adalah pilihan yang baik untuk memilih area keagamaan. Doa orang-orang yang kehilangan tempat mereka akan menciptakan lingkungan yang cocok untuk menetaskan bencana. Han Suyong selesai mengintai dan membuka mulutnya. Jalan dengan tingkat terraforming terendah ada di timur laut, berpusat di pangkalan. Ini 16 Cheonjungro. Jika kita pergi dengan cara ini, kita dapat mencapai pangkalan dalam waktu singkat. Tapi pertahanannya tangguh. Petik 2. Aku mengangguk. Kami tidak punya waktu jadi kami harus melalui cara tercepat. Tidak masalah. Kita harus mencapai gedung itu secepat mungkin. Han Suyong dan Yosanga si akan memimpin. Jangan bertengkar satu sama lain. Petik 2. Saya mengerti. Yo Jong Hyuk tidak bisa membantu sekarang jadi saya memutuskan untuk meninggalkannya di atap gedung tinggi dengan avatar Han Suyong. Perannya adalah untuk menonton medan perang. Yo Jong Hyuk tidak mengungkapkan banyak ketidakpuasan. Dia hanya memberikan nasihat ini. Jika mungkin, singkirkan mereka sebelum bencana menetas. Tanpa Way of the Wind, penindasan awal dari bencana pertanyaan hampir mustahil. Tentu saja, saya ingin melakukan itu jika memungkinkan. Ayo pergi. Saat saya memberi sinyal, kami melompat turun gedung. Han Suyong menggunakan avatar dan memimpin. Lusinan avatar melompat ke jalan dan menarik perhatian kelompok poisoner.
Apa? Membunuh mereka? Saat anggota kelompok yang bingung mengejar avatar, benang tipis dan transparan memenuhi udara. Kuak. Orang-orang yang mengejar avatar ditangkap oleh benang yang tajam dan kaki mereka terputus. Ini bukan akhirnya. Ada untaian kuat lain di lokasi di mana orang-orang jatuh. Kepala mereka terpotong dan terbang di udara. Itu adalah jebakan ganda yang mengerikan yang dirancang dengan menghitung sudut kejatuhan. Han Suyong mendecakkan lidahnya. Dia brutal. Kamu bukan seseorang yang seharusnya mengatakan itu. Terlepas dari perasaan mereka terhadap satu sama lain, kombinasi keduanya layak untuk dilihat. Tidak, itu sangat berguna. Berkat bantuan mereka, saya bisa menggali ke tengah pangkalan sambil menghindari pengawasan mereka. Tidak sulit menemukan meteorit bencana. Itu adalah meteorit besar lebih dari 8 meter. Itu memancarkan aura yang tidak menyenangkan dan sepertinya mengatakan, akulah musibahnya. Tentu saja, rasanya naga api itu tidak ada bandingannya. Jika saya tidak bisa menghentikan bencana ini, Seoul pasti akan hancur. Kemudian seorang wanita muncul di sebelah meteorit. Dia memiliki rambut seputih salju. Ketika saya melihat bibir yang seperti bunga merah di gunung bersalju, saya bisa melihat selera Yo Jong-hyuk. Mata dingin dan kaca menatapku dan aku merasakan roh mengerikan muncul dari tubuhnya. Itu membuat kulit saya merinding. Itu adalah perasaan yang luar biasa dibandingkan dengan Gong Pildu. Saya melihat, apakah dia juga menerima kekuatan meteorit bencana? Petik 2. Siapa kamu? Salah satu dari 10 kejahatan, tanya Poisoner Lee Seolwa.